Duhai saudariku, Iya, laki-laki yang tulus mencintaimu tidak akan sering menyapamu di pagi ataupun malam. Bukan karena ia tidak memikirkanmu, tapi justru karena ia ingin menjagamu dari dirinya sendiri, iya, dari bisikan syahwat, dari jurang maksiat yang menipu. Ia akan memilih diam, bukan karena acuh, tapi karena ia sedang menitipkan namamu di langit doa iya, agar Allah menjaga kehormatanmu. Ia akan lebih memilih menjauh agar Allah mendekatkanmu dengannya di waktu yang tepat, bukan di jalan yang haram, tapi di pelaminan yang halal. Karena sehebat apapun buku kita, kalau buku kita iya, tidak diketahui oleh orang lain, sebagus apapun karya iya, kita, iya, iya, kalau Ustaz. orang lain tidak tahu tentang karya kita kan gimana Iya, gitu iya, iya, dalam memahami sebuah cinta. Seakan-akan pacaran itu adalah cinta. iya, Seakan-akan pacaran itu adalah cinta. Jadi bagaimana? Saya sendiri terdorong menulis buku ini. Karena begini, karena sebenarnya pacaran itu sangat berbahaya. iya, Ketika iya. kita menikah pun, ketika berawal dengan sebuah pacaran, sering terjadi sebuah kekecewaan. Sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum datang di acara Mas Muba Podcast Wahana Aspirasi untuk Kemajuan Madrasah. Bersama saya Muhammad Maulidikar Rohman, biasa dipanggil Dika, sebagai host di Mas Muba Podcast pada episode kali ini. Kita bersama salah satu guru MA Mambon Ulum Bata-Bata yang sangat spesial dan juga tentunya keren. Sama-sama. Beliau ya, beliau Al-Ustadz Imam Syafi'i yang mana mungkin akrabnya dipanggil siapa Ustadz? Imam, imam. Ustadz Imam Ustaz ya, Imam. Ustadz Imam. Dan juga beliau sebagai ketua pengurus pada tahun 2018-2020 Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Dan juga Ustadz Imam ini sangat spesial ya. Tentunya apa? Sudah terkenal ke kalangan santri, Semoga kalangan ya, ya, semoga kalangan spesial dunia akhirat ya. amin amin ya Ustadz. Sudah menjadi apa ya, perbincangan bagi santri-santri oh, Ustadz Imam ini ya. Dan juga karyanya Ustadz ini sudah begitu banyak di kalangan santri. Tentunya bukan hanya di karyanya Ustadz Imam, tentunya di bahasa Arab Ustadz Imam juga menggeluti di bahasa Arab ya Ustadz ya. Nah, sedikit. Ya, mungkin mungkin bisa langsung ke Ustadz Imam, mungkin bisa perkenalkan dan juga kasih apa kepada teman-teman yang ada di Ya. rumah, bagian pemirsa dan mungkin bisa langsung perkenalkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama, wabarakatuh. saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah MA Mamuk Bata-Bata dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ya, tim media Mas Muba yang telah memberikan saya kesempatan pada pagi kali ini untuk memperkenalkan buku buku sederhana saya. iya, iya. Buku sederhana saya. Nama saya adalah Imam Syafi'i. Saya lahir di kota Sumeneb. Pendidikan saya adalah MI Al-Ihsan 3B. Setelah itu saya melanjutkan ke Pondok Pesantren Pondok pesantren Mambo Lumba Mambolul Bata Pada. sampai lulus MA dan setelah itu melanjutkan di kampus IAI Al Khairat. Alhamdulillah sampai sekarang oleh Allah Ta'ala diberikan nikmat yang Ya, sangat besar masih nyambung dengan Pondok Pesantren Bata-Bata. Semoga kita semua masih nyambung dan diakui sebagai santri Pondok Pesantren Mambo Lumba Bata di dunia dan akhirat. amin 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 ya rabbal alamin. Mungkin untuk ini Ustadz, karena karyanya Ustadz ini banyak dan juga menjadi apa ya inspirasi bagi kalangan siswa dan juga santri. Mungkin apa sih yang menjadi alasan pertama Ustadz ini terjun ke bidang kepenulisan dan juga apa yang menjadi dorongan Ustadz itu menulis gitu Ustadz. Pertama, ketika saya masih belum mondok di Pondok Pesantren Bata-Bata, saya masih belum ada sama sekali keinginan untuk menulis. Iya, iya, Tapi ketika saya mondok di Pondok Pesantren Mamuk Lumbata Bata, saya dipertemukan dengan orang yang
menjadi motivator bagi saya. Iya. Beliau adalah Ustadz Muhajir, orang Pontianak, kakak senior saya dulu di LPWA. Iya. Ketika saya sekamar dengan beliau, beliau setiap waktu mengajak, membimbing, memberikan dorongan kepada saya. Iya, iya. Ayo, Iya. nulis. Ayo nulis, ayo nulis. Sehingga pada akhirnya saya terdorong untuk menulis dengan dukungan dan bimbingan beliau. Dan alhamdulillah saya juga dipertemukan dengan Ustadz Ghazali Salim. Beliau adalah Abul Lughah, Bapak Bahasa Arab di Pondok Pesantren Iya, iya. Bata-Bata. Beliau itu setiap beliau ketemu dengan saya, beliau menyampaikan, "Ya Imam Syafi'i, uktub." Wahai Imam Syafi'i, ayo nulis. Kalau kamu tidak nulis, ketika kamu sudah meninggal, selesai Nah, iya. semua tentangmu. Tapi jika kamu menulis, selama masih ada orang yang membaca tulisanmu, insya Allah amalmu senantiasa tetap mengalir, ilmumu tetap mengalir. Iya. Dan alhamdulillah, eh, berkat dukungan dua orang yang saya kagumi ini, alhamdulillah lahirlah beberapa oret-oretan saya Iya. yang sederhana ini. Iya. Tentunya bagi setiap bagi setiap manusia apa ya, tentu harus menulis jika ingin dikenangnya Ustaz, Betul, insya Allah tentunya Ustaz. begitu. Kita tahu, kita kenal Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Ya, para ulama-ulama karena terdahulu tulisannya ya dengan Ustaz, karena tulisannya, dengan tulisannya. tulisannya. Seandainya tidak ada tulisan atau oret-oretan beliau, mungkin Insya Allah sampai kita sekarang tidak akan sudah mengenal tidak beliau. kenal ya Insya Ustaz. Allah kita tidak Ya, akan ya. pernah mengenal beliau. Ya mungkin bisa langsung diperkenalkan Ustaz di setiap bukunya Ustaz ini apa saja dan juga apa sih alasan Ustaz menulis di setiap buku ini Ustaz? Iya. Ya, Eh, ini buku buku pertama buku ya pertama, mungkin mungkin buku pertama yaitu ya Ustaz. terapi percakapan bahasa Arab. Karena pada saat itu saya tinggal di LPBA dan pada saat itu teman-teman kesulitan materi untuk mempermudah pembelajaran bahasa Iya, Arab. Akhirnya saya terdorong untuk menulis buku ini dan alhamdulillah buku ini dicetak sejak tahun 2012 dan iya. sampai sekarang insyaallah dicetak sekitar 9 kali sudah, Oh sekitar iya 9 iya kali. Ustaz. Dan pada saat itu kita itu sedang kesulitan dalam pemasaran karena ketika kita datang ke Iya. pondok-pondok, banyak pondok yang tidak menerima hasil karya kita. Oh iya. Sehingga pada saat itu saya berinisiatif untuk menulis cerpen gabungan dari berbagai pondok pesantren yang ada Oh di Madura. iya iya iya. Jadi Iya. akhirnya saya nulis, ini adalah cerpen pertama gabungan dari pondok pesantren. Alhamdulillah ini menjadi langkah awal, Langkah awal menjadi ya. jalan pertama untuk membuka kita dalam pemasaran buku. Iya. Karena sehebat apapun buku kita, kalau buku kita Iya. tidak diketahui oleh orang lain, sebagus apapun karya Iya kita, iya iya kalau Ustaz. orang lain tidak tahu tentang karya kita kan gimana Iya gitu. iya iya. Akhirnya setelah itu saya nulis cerpen lagi, yaitu judulnya Torehan Kalbu Sang Tanwin. Sang Tanwin. Karena begini, setiap saya itu nulis buku, saya itu nulis setiap apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar, Iya sesuai iya. dengan pengalaman saya. Iya. Jadi saya itu pada saat itu suka baca ilmu nahu dan pada saat itu saya Iya. nemukan syair indah Iya. dalam syarahnya kitab Emriti. Syair itu saya masih ingat betul. Ka'anni tanwinun wa anti idhofatun. Fa aina taroni la tahullu makani ya. Iya. Aku bagaikan tanwin, kau bagaikan idhofah. Di mana ada aku, di sana tidak akan pernah ada kamu selamanya. Karena Allah Ta'ala tidak menciptakan engkau untukku. Jadi dari syair ini saya mengisahkan akan besarnya cinta Tanbin pada idhofah, cuma pada akhirnya tidak ditakdirkan untuk hidup Iya. bersama. Selanjutnya buku saya yang berikutnya adalah kitab Husnul Najat. Pada saat itu siswa MA Pondok Pesantren Mamulung Bata-Bata itu kita itu pada saat itu kekurangan lokal sehingga kelas 1 MA kelas 10 itu harus masuk siang. Paginya mereka kegiatannya ada di pondok pesantren Di karena pondok kita pada saat pesantren. itu kekurangan lokal. Iya. Sehingga paginya mereka itu dibimbing oleh ustadz-ustadz yang ada di pondok pesantren. Cuma pada saat itu kita kesulitan materi sehingga pada saat itu teman-teman meminta saya untuk menulis buku. Akhirnya saya Iya. nulis tentang panduan ibadah.
Hanya Panduan saja ibadah. panduan ibadahnya ini pakai bahasa Bahasa Arab, Arab ya Ustaz. Ya. sehingga hal itu sulit difahami oleh santri-santri yang Santri. masih Ya, kecil-kecil. yang masih kecil Akhirnya ya Ustaz. teman-teman meminta saya untuk menerjemah buku saya. Akhirnya jadilah ini Risalah Salat. Di sana. Akhirnya Hmm. jadi buku Risalah Salat. Jadi Ya, buku Risalah Salat ini adalah bimbingan ibadah terutama tentang salat yang untuk mempermudah kita, karena kadang begini, kita itu kesulitan untuk membaca teks-teks yang berbahasa Arab, ya, ya, sehingga buku ini menjadi solusi untuk mempermudah kita dalam memahami ibadah dan menjadi panduan ibadah. Selanjutnya adalah pada saat itu eh, saya itu sedang ketika berada di pondok ada rasa jenuh, rasa bosan dan ya, semacamnya. Sehingga pada saat itu saya butuh yang namanya motivasi. ya, ya, Sehingga pada saat itu saya berusaha untuk mencari motivasi. Dari mana saya dapat motivasi? ya. Akhirnya saya nulis buku ini. Ini adalah buku yang isinya adalah motivasi-motivasi yang diterjemah dari bahasa Arab. Bahasa Arab ya Ustaz. Alhamdulillah, ini juga buku ini juga dicetak berkali-kali di Iya. lembaga pengembangan bahasa Arab. Alhamdulillah ya Ustaz. Alhamdulillah. Dan selanjutnya adalah buku ini adalah kebetulan saya itu di Pondok Putri di sini diberi amanah untuk mengisi kajian mahasiswi. Kajian Mahasiswi itu mahasiswa. kan sekolahnya siang. Iya, Kebetulan paginya mereka itu ada kegiatan pondok pesantren yang berupa kajian kitab kuning. iya. Cuma hanya saja warnanya nggak kuning ini Oh iya kitabnya. ya Ustaz. Jadi Iya. materinya apa? Saya tanya sama teman-teman itu, kalian mau minta materi apa? Iya. Teman-teman itu minta materi tentang perempuan, tentang rumah tangga, dan tentang pendidikan anak. Akhirnya saya terdorong untuk menulis buku ini Al-Mar'ah As-Salihah fil Madrasah An-Nabawiyah Asy-Syarifah. Iya. Wanita soleha dalam bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Iya. ini semuanya terdorong oleh itu. Jadi kajian yang mana tidak ada materi khususnya. Jadi pada akhirnya menuntut saya untuk Iya. menulis Hmm. buku ini. Iya. Selanjutnya dari sisi yang lain juga, saya itu di Pondok Putri juga diberi amanah isi di sekolah. Iya. Kebetulan pada saat itu saya ngajar kaidah fikih. Hmm. Cuma materi yang ada pada saat itu dirasa agak kesulitan, dirasa sulit. Pertama, faktornya adalah materi itu terlalu singkat. Yang kedua, dalam materi itu tidak ada dalilnya. Yang ketiga adalah contoh-contohnya minim, Contohnya. minim contoh. Sehingga pada saat itu saya terdorong juga untuk menulis buku ini. Iya. Akhirnya setelah buku ini saya tulis, Iya, saya iya. ajukan sama kepala sekolah dan segenap pengelola. Alhamdulillah responnya baik. Alhamdulillah buku ini dijadikan materi kaidah fikih di Pondok Putri dan juga Pondok Putra. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ustaz. Dan selanjutnya adalah buku yang saya selanjutnya adalah Bekal Sang Dai Kisah Inspiratif Mutiara Ihya Ulumuddin. Cerita buku ini adalah begini. Dulu itu saya sama istri saya itu kalau malam di Iya. rumah itu ada jam belajar. Oh diadakan jam Ada belajar jam juga ya Ustaz? belajar. Jadi kita itu Iya. sama istri saya itu kalau maurib kita itu tidak boleh pegang HP. Kita Iya, sepakat. iya. Jadi saya sama istri saya itu belajar, ada jam belajar. Kebetulan istri saya itu suka belajar kitab Ihya Ulumuddin. Iya. Akhirnya kisah-kisah inspiratif yang ada dalam Ihya Ulumuddin itu saya Iya. satukan. Akhirnya Iya. jadi buku ini. Jadi Iya. bekal sang dai ini. Semoga sebenarnya bekal sang dai itu bukan Iya. hanya untuk dai yang ada di panggung itu, tidak. Iya. Tapi untuk kita dai ilallah, kita Oh yang iya. mengajak berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah ketika istri saya itu pergi, ketika istri saya itu meninggal, saya itu menulis di Facebook, di WA itu nulis kebaikan istri saya. Saya berharap saya abadikan kebaikan-kebaikan istri saya itu di media sosial. Di Saya media berharap sosial. suatu saat nanti putri saya itu bisa tahu tentang kebaikan-kebaikan uminya. Iya. Saya tulis itu, bikin bikin status di Facebook.
Satu, dua, tiga. Cuma banyak teman-teman yang komentar dan memberikan apresiasi dan dukungan kepada saya. Ditulis aja. Kenapa tidak ditulis? Ya. Eman-eman kalau tidak ditulis. Jadikan sebuah kisah. Hanya saya terdorong untuk menulis dari awal semenjak Allah Ta'ala pertemukan saya dan istri saya di balik tembok pesantren. Tapi Ya. itu lewat lewat prosedur. Oh ya. Pamit dulu sama Ya pengurus, ya. pamit dulu sama keamanan, kita ta'aruf di dalam di Ya. loket pesantren itu sampai kisah istri saya itu sampai pergi, saya jadikan buku ini. Saya berharap buku ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman dan alhamdulillah tidak pacaran. Oh, Ya, jadi kita alhamdulillah. itu pacarannya setelah Alhamdulillah ya menikah. Ustaz. Ya. Saya berharap kisah ini menjadi inspirasi bagi teman-teman, terutama bagi anak saya, Ya. bagaimana kita itu mencari jodoh. Kita tidak usah pacaran. Alhamdulillah. Oke. Yang terakhir saya, yang Ya. baru terbit sekitar 20 hari yang lalu, yaitu buku Melabuhkan Cinta dalam Ridhonya. Ini buku saya yang Ya. terakhir. Ya mungkin dari sekian banyaknya buku-buku Ustadz ini ya dapat saya ambil kesimpulan bahwasanya setiap Ustadz menulis sebuah buku atau mengarang dalam oret-oretan itu pastinya tentunya ada dorongan, Ya, ada ibaratnya ya. ayat ada asbabun nuzul. Iya, Ibarat sebetulnya hadis Ustadz. ada asbabun Oh, nuzulnya. Benar ya? iya iya Ada iya iya. ada faktornya. Iya. Ya mungkin saya lebih tertarik ke apa ya? Buku yang terakhir ini Ustaz. Buku yang terakhir ini ya. Buku yang baru rilis pada akhir-akhir ini ya Ustaz. Ya, Mungkin apa apa yang melatar belakangi Ustaz menulis buku yang berjudul Melembut melabuhkan cinta Cinta. dalam ridhonya. Ya, mungkin kan sudah banyak buku-buku tentang cinta ataupun Betul. bentuk digital ataupun bentuk buku sudah banyak. Apa sih yang menjadi Ya. yang melatar belakangi Ustaz itu menulis buku tersebut? Ya, pertama adalah begini. Buku ini ya, yang melatar belakangi saya untuk menulis buku ini adalah saya sendiri melihat tidak sedikit anak muda sekarang itu yang gamang dalam memahami sebuah cinta. Seakan-akan pacaran itu adalah cinta. Ya, Seakan-akan pacaran itu adalah cinta. Jadi bagaimana? Saya sendiri terdorong menulis buku ini. Karena begini, karena sebenarnya pacaran itu sangat berbahaya. ya, Ketika kita menikah pun, ketika berawal dengan sebuah pacaran, sering terjadi sebuah kekecewaan. sering terjadi Bahkan tidak kekecewaan. jarang kadang ada seorang perempuan bilang, "Mas, kok kamu berubah? Kamu tidak seperti Iya, dulu iya, ketika kita masih iya, pacaran." Sebenarnya tidak ada yang berubah, topengnya saja yang terlepas. iya, Ya, iya, iya, karena dulu dia iya, menggunakan topeng malaikat, sekarang dia sudah jelas, topeng jelas, karena iya, topengnya sudah hilang ya. tanpa Ya, anunya begini. jelas ya Ustaz. Yang selanjutnya Iya, adalah yang mendorong saya untuk menulis buku ini itu adalah saya melihat tidak sedikit anak muda sekarang itu yang kesulitan mencari figur cinta. Sehingga mereka itu mengidolakan orang-orang yang tidak tepat dalam cinta. Seperti mengidolakan Romeo Juliet, iya, mengidolakan Kois dan Laila, Jack dan Rose iya dengan kapal Van der Wijk-nya iya itu. Vanderwijk-nya itu ya. Oh, dengan bukan, Jack dan Rose itu dengan Di kapal Titanic-nya. Titanic-nya ya, Titanic-nya. Titanic-nya. Jadi saya sendiri ketika kita berbicara tentang cinta sebenarnya, kita punya banyak figur tentang cinta. Dalam Iya, buku ini diulas, diulas. Kita contoh gitu. Cinta yang sebenarnya adalah cintanya Rasulullah kepada umatnya. kepada Di umatnya. saat Rasulullah itu sedang menghadapi sakaratul maut, beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma Tsaqil alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, limpahkanlah semuanya rasa sakit sakaratul maut itu kepadaku. Yang hamba mohon hanya satu, ringankanlah kepada umatku. Tidak ada cinta yang sampai seperti ini. Cinta yang sebenarnya adalah cintanya Khadijah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ketika orang berkata kepada Khadijah, wahai Khadijah, betapa bahagianya dirimu karena dirimu sudah menjadi istrinya Rasulullah. Tapi apa yang beliau sampaikan kepada yang Khadijah jawabkan? Semenjak saya menikah dengan Rasulullah, iya,
saya tidak pernah sekalipun memikirkan kebahagiaan saya. Yang saya pikirkan adalah bagaimana saya membahagiakan Rasulullah. Bahkan di akhir hayatnya pun Sayyidah Khadijah itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seandainya suatu saat nanti engkau ingin menyampaikan dakwahmu dan pada saat itu engkau ingin menyeberangi lautan, engkau tidak punya perahu. Hamba mohon, aku mohon wahai Rasulullah, galilah tulang belulangku, rakitlah tulang belulangku, jadikanlah perahu agar engkau bisa menyeberangi lautan untuk menyampaikan dakwahmu." Itu sebenarnya itu yang Kayak cinta yang sebenarnya cinta yang sejati cinta memang yang yang sejati, sejati. cinta yang tidak pernah tertandingi dalam Iya, hidup ini. Selanjutnya adalah ya, hal yang melatar belakangi saya menulis buku ini adalah banyak anak muda sekarang itu yang perempuan sulit dalam menentukan siapa calon iya, imamnya, yang mm, laki-laki sulit menentukan siapa yang akan menjadi makmum di dalam setiap iya, sholatnya. Jadi sehingga hal itu benar-benar mendorong saya untuk menulis buku ini. Selanjutnya, ketika sudah ketemu pun kita kan kadang bingung. Oh, itu pilihan saya rasa itu yang terbaik. Gimana cara menjemputnya? Gimana cara kita menjemputnya? Terus nanti kalau ditolak gimana? iya, iya, Kebayang iya, contoh Mas Dika ini iya, contohnya iya, menghibah seorang dengan persiapan sudah dibawa dalam setiap sujud, sudah dilangitkan iya, namanya setiap waktu. Cuma pada akhirnya ditolak. iya, Gimana caranya? Jadi buku ini ada. Kenapa gini Mas Dika? Di sini ada kisah menarik. Dulu itu ada seorang sahabat yang namanya Salman Al-Farisi. iya, sama, Salman Al-Farisi itu adalah orang baru di Madinah karena beliau berasal dari Persia. iya, Akhirnya beliau jatuh cinta pada seorang perempuan yang ada di Madinah. Cuma kan iya, beliau orang baru. iya, Jadi karena beliau adalah orang baru, beliau kan tidak mungkin khidbah sendiri. iya, Akhirnya beliau minta tolong pada sahabat yang terpandang yang ada di Madinah yang bernama Abu Darda. iya, Akhirnya ya sudah dengan persiapan seperangkat alat sholat kan mungkin kalau sekarang ada iya, iya, persiapan mental dan iya, semacamnya, namanya pun sudah dilangitkan, sudah dimohon kepada Allah Ta'ala dalam setiap doa dan setiap sujud, dalam setiap iya, tangis. Pas nyampe, Abu Darda pun mempromosikan, "Ini sahabat saya, sahabat Rasulullah, namanya Salman Al-Farisi, gini gini gini. Tujuannya adalah ingin menghibah anaknya, jenengan." iya, Cuma apa yang terjadi? Mas sang wali itu masuk menyampaikan kepada putrinya, cuma pada akhirnya putrinya tidak menerima dan iya, disampaikan, kami, keluarga di sini sangat bahagia atas khidbah ini. Hanya saja anak kami mohon maaf tidak siap menerima pinangan Salman Al-Farisi. Namun seandainya yang bermaksud untuk menghidbah anak saya adalah sahabat Abu Darda ini, anak saya siap. Kok kebayang gimana iya, hancurnya pada saat itu hatinya Salman Al-Farisi. Tapi bagaimana? Beliau pintar mengelola hati. Akhirnya beliau menyampaikan, Allahu Akbar. Tapi ini takbir bukan perang. Tidak. iya, Allahu Akbar. Akad nikah dilaksanakan pada saat ini juga. Saya siap menjadi saksi pernikahan akad ini. Saya siap menjadi saksi dalam pernikahan ini. Dan mas kawin yang saya persiapkan, saya langsung, berikan kepada sahabat saya yang bernama Abu Darda. Ya, begitu hebatnya eh, sahabat Salman Al-Farisi itu dalam mengelola hatinya. iya, iya, Ya, kira-kira hal itu yang mendorong saya untuk menulis buku ini. iya. Mungkin kita suguhkan dengan minum dulu Oh iya kali iya ya. iya. Iya. Karena sudah Betul panjang betul lebar betul. kita bicara Ya ya. atau cerita-cerita tentang buku yang sudah dikarang oleh Ustadz Imam. Mungkin kita Ya. minum. Bismillah. Tetap minumnya Ya, Labini ya. Labini, jangan lupa Jangan lupa ketika minumnya Labini minum ya. minumnya Labini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Segar banget Labini. Ya. ya. Dari alam ini murni Ya. air mineral. Ya, tentunya yang menjadi dorongan Ustadz tadi sudah diceritakan dan alasan kenapa buku ini dan juga apa yang menjadi
perbedaan Ustaz, yang menjadi perbedaan dari buku Ya, tersebut dan juga esensi buku ini apa itu? Kandungan dalam ya. bukunya itu apa Ustaz? Jadi yang membedakan kelebihan buku ini apa? Sekarang kan sudah banyak buku-buku tentang cinta Ya, itu cinta banyak tentunya itu. banyak Ustaz. Buku-buku tentang cinta banyak. Terutama kan sekarang sudah zaman digital yang setiap Iya, buku bisa diakses iya, di media. Buku ini pertama adalah buku ini tetap berlandaskan pada Al-Quran baik. dan hadis dan kitab Salafus Soleh. Iya, Itu yang pertama, iya, yang tidak bisa kita lepaskan. iya, Itu yang pertama. Yang kedua, saya sendiri berupaya untuk setiap subbab itu, buku ini ada poin-poinnya. Setiap subbab itu dilengkapi dengan kisah inspiratif iya, tentang cinta, yang mana hal itu kita belajar dari para nabi, sahabat, salafun iya. soleh. Jadi kita setiap subbab dilengkapi dengan kisah-kisah inspiratif. Hmm. Yang selanjutnya adalah dalam setiap subbab itu ada pesan, yang mana pesan itu seperti dialog antara penulis dengan Dan pembaca pembaca. ya. Ya, contoh saya cari gini. Contoh gini, ini di halaman 51. Iya, Duhai saudaraku, laki-laki, oh bukan, duhai saudariku, iya, laki-laki yang tulus mencintaimu tidak akan sering menyapamu di pagi ataupun malam. Bukan karena ia tidak memikirkanmu, tapi justru karena ia ingin menjagamu dari dirinya sendiri, iya, dari bisikan syahwat, dari jurang maksiat yang menipu. Ia akan memilih diam, bukan karena acuh, tapi karena ia sedang menitipkan namamu di langit doa, iya, agar Allah menjaga kehormatanmu. Ia akan lebih memilih menjauh, agar Allah mendekatkanmu dengannya di waktu yang tepat, bukan di jalan yang haram, tapi di pelaminan yang halal. Jadi kan ini baik. ada, Iya, hai saudariku. iya. Ini kan seakan-akan Seakan-akan berbicara langsung berbicara ya, langsung berbicara dengan langsung penulis. dengan Ya, penulis ya Ustaz. berbicara langsung dengan penulis. Ya, jadi Iya, seakan-akan kan pembaca itu berhadapan langsung dengan penulis, kita berdialog iya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah kelebihan buku ini adalah banyak dalam buku ini. Dalam subbab pun ada. Ada renungan-renungan indah yang mengajak kita untuk senantiasa introspeksi diri. iya. Jadi selalu ngajak, oh ini bagaimana? Oh ternyata selama ini cinta saya sudah seperti apa. Oh, Jadi iya, iya. kita mengajak ya. Iya, Dan yang tak kalah penting yang kita tawarkan dalam buku ini adalah buku ini dikemas dengan bahasa yang renyah, iya, yang mengalir seperti air yang mengalir di sungai. Ya, iya, jadi bahasanya indah, renyah, iya, dan mengalir. iya, Yang terakhir adalah buku ini tidak hanya kita kaji berlandaskan dengan ilmu-ilmu syariat, tapi kita juga berusaha untuk mengkaji dari sisi sosial dan juga dari sisi psikologi. iya. Jadi kita, oh dari sisi psikologinya seperti apa, dari sisi sosial Tidak seperti hanya apa. dalam mengambil dalam Betul, syariat, tidak ya hanya betul. tapi mengambil Jadi mengaca kita pada keadaan mencoba sosial. dari berbagai sisi yang Ya, bisa kita jangkau, kita coba sajikan dalam buku Melabuhkan Cinta dalam Ridhonya. dalam Dan hidup. alhamdulillah buku ini kemarin kita cetak 1.000 dan alhamdulillah sekitar 20 hari itu sudah terkirim sekitar 850. 850. 850 Ustaz Bahkan dalam. ini sudah dari Banten, dari Sumatera, Bali, bahkan kemarin ada yang beli buku ini via online non-muslim. Non-muslim Ustaz. Non-muslim, betul, non-muslim dari Iya. Bali. Kita bisa, Gimana itu ceritanya kok itu bisa? tadi ada teman saya yang post, kira-kira buku ini cocok nggak untuk dibaca non-muslim? Cocok, I- cocok karena buku ini belajar bagaimana kita memahami cinta yang sebenarnya. Ya, Jadi memahami bagaimana kita memahami cinta yang sebenarnya, bagaimana mengelola hati. Bahkan pesan dua itu, non-muslim itu iya. dari Bali untuk dijadikan hadiah pada temannya juga satunya katanya. Alhamdulillah, saya berharap
buku ini bukan hanya menjadi pengelola hati, terutama Iya, saya sebagai penulis, tapi iya, saya berharap juga buku ini bisa menjadi panduan bagi saya, bagi orang-orang yang di sekitar saya, bagi pembaca, baik Muslim ataupun iya, non-Muslim. Jadi muslim. semoga bisa menjadi pintu hidayah bagi mereka yang Iya, masih non-Muslim dan semoga iya. menjadi apa namanya bimbingan, pembimbing bagi kita yang sudah Muslim. Dan juga tentunya Ustadz, karena itu bukunya sangat menarik ya, Ya, karena cinta yang sesungguhnya itu apa ya? Saya sendiri sebagai pemuda pada generasi yang sekarang itu cinta yang sekarang ini ternyata salah gitu, Ustaz. ya Bukan, iya, sebenarnya sebenarnya itu cinta yang sekarang ini salah itu, kan tak tak termasuk ke cinta-cinta yang sejatinya. Cinta yang sejati sekarang bukanlah cinta sejati yang dulu ternyata. jadi begini, dalam buku saya ini saya berupaya semaksimal mungkin menjabarkan seperti apa itu cinta. Iya, Dan juga buku ini sebenarnya untuk esensinya buku iya, ini iya, bukan hanya sebuah sekedar tentang cinta saja, iya, tapi bagaimana kita itu iya, menjaga pandangan agar kita tidak terjerumus terhadap sesuatu yang dilarang. Karena yang jelas setiap apa yang kita pandang itu akan berpengaruh pada pikiran dan perasaan kita. iya. Yang selanjutnya adalah buku ini menawarkan bagaimana kita itu bisa mengelola rasa Mengelola rasa. agar kita tidak tersiksa. Iya, Ya, jadi iya, menawarkan bagaimana kita itu mengelola rasa agar kita tidak tersiksa. Yang iya. selanjutnya adalah buku ini membimbing kita bagaimana kita nanti bisa menentukan siapa calon pendamping kita Oh, yang cocok bagi kita. iya, iya, Karena sebenarnya agar kita tidak salah memilih iya, calon pasangan itu. Selanjutnya adalah eh, buku ini berupaya untuk membimbing kita yang sudah menemukan calon, bagaimana cara menjemputnya dengan cara yang baik. Karena sementara ini kan yang menjemput hanya laki-laki, iya. yang perempuan ya diam, Diam saja diam. gitu. Kita harus belajar pada sejarah bahwasanya dalam buku ini diulas bahwasanya dulu yang namanya Sayyidina Umar itu beliau punya anak namanya Sayyidah Hafsah. Beliau mencarikan calon yang pas untuk putrinya. Siapa calon yang pas untuk putrinya? Hafsah itu. Akhirnya beliau datang pada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, barangkali engkau ingin menikah, maka saya akan nikahkan kamu dengan putriku. Iya, Tapi Abu Bakar diam saja. Sebenarnya Umar itu baik. kecewa. Iya, Umar itu kecewa. Akhirnya beliau datang kepada Utsman, juga menawarkan putrinya. Wahai Utsman, saya punya anak namanya Hafsah. Ia adalah wanita yang soleha, afifah, terjaga. iya, Dijelaskan seperti apa. Barangkali engkau hendak menikah, saya akan menikahkan kamu dengan putriku. Tapi Sayyidina Utsman menolak lamarannya Sayyidina Umar dengan halus. Tapi bagaimanapun penolakan dengan halus tetap iya, saja tetap saja ya, Bang. menyakitkan. Tetap saja menyakitkan. Iya, Tapi pada akhirnya Rasulullah mengetahui akan kisah ini, akhirnya beliau bersabda, Hafsah akan dinikahi oleh laki-laki yang lebih mulia daripada Utsman dan Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih mulia daripada Hafsah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya Hafsah dinikahi oleh Rasulullah iya, dan Utsman dinikahkan dengan putrinya Rasulullah. Jadi begini, tidak semua penolakan itu adalah sebuah kehinaan. iya, Tapi karena kadang apa yang kita inginkan itu hanyalah sebuah bayangan. Kadang dengan penolakan Allah Ta'ala tunjukkan.
cahaya yang lebih Cahaya, indah. ya Ya, hanya mungkin saja ya itu kan mudah diucapkan, ya tapi ya sulit, karena sulit. itu urusannya urusan hati. Perasaan ya Ustaz. Urusan perasaan. Sungguh luar biasa dalam bukunya kisah-kisah tentang bagaimana tidak hanya kita mengelola perasaan, tapi cara memilih yang tepat dan tidak tepat itu bagaimana ya Ustaz. Dan mungkin pada kesempatan kali ini saya memohon kepada Ustadz untuk kepada pembaca, khususnya kepada pembaca dan juga penonton yang ada di rumah, pesan kepada pembaca untuk gimana sih cara nulis atau cara kita punya dorongan untuk menjadi penulis gitu, Ustaz. Ya, saya tuh sering mengajak pada teman-teman untuk menulis. Tapi Iya. masalahnya kadang teman-teman nanya begini, Ustadz mau nulis apa? Jadi Ustadz mau Iya, nulis apa? Jadi sebenarnya hal ini tidak bisa dijawab karena apa yang kita tulis itu adalah apa yang kita baca. Maka pesan saya mengajak kepada teman-teman, ayo kita membaca karena tanpa membaca kita tidak bisa menulis. iya, Kadang ketika kita menulis, kendalanya itu di tengah. Kita sudah merasa lelah. Maka bagaimana? Ketika kita merasa lelah, istirahatlah. Jangan pernah menyerah, iya. apalagi balik arah. Karena tidak ada hidup yang mudah kecuali pasrah dan menyerah dalam hidup ini. Ya mungkin sudah panjang Ya, lebar sudah membahas tentang buku. Mungkin ya sudah cukupkan ya. podcast kali ini. Mungkin ada pesan atau quotes lah kata-kata anak zaman sekarang itu quotes bagi pemuda-pemudi yang ada yang penonton gitu Ustaz. Ya, Jadi membacalah karena membaca akan merubah hidupmu. Ya, jadi pesan bagi pemuda generasi kali ini itu membaca karena membaca akan merubah merubah hidupmu. hidupmu ya Karena oke. sebagaimana kita ketahui, hal yang dirubah pertama kali dalam Islam itu adalah yang dikenalkan pertama kali adalah Iqra. Ikro ya Ingat itu Ustaz. baik-baik. Ya, Ikro. Iya. Iqra. Ya mungkin eh sudah cukup sampai Ya, di cukup sini ya. saja Ustadz karena sudah lama sudah selesai semuanya. Mungkin eh sekian dari saya sebagai host. Minta maaf Ya, Ustadz apabila sama-sama. ada kesalahan Semoga mungkin ya. ada manfaat Ya, yang bisa kita ambil semuanya. ya. Ya, Mungkin pada di episode selanjutnya kita bertemu lagi di Mas Muba Podcast. Wahana aspirasi untuk kemajuan madrasah. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.